Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di acara ngobrol santai ngosan bagian 3. Sebelumnya nih gue mau nyapa kalian dulu. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan baik-baik aja. Karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri ya, kita mau ngucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Di sini biasa gue ditemani sama partner gue namanya David, dan di sini kita ada bintang tamu ya bro ya, Iya boy. dari Siapa itu? temen kita ini. Coba kenalin diri atuh. Kenalin diri. Kenalin ya, nama gua Roy Kiyoshi, biasa dipanggil Ricky. Oh, namanya Ricky. Gua di sini jadi bintang tamu. Nggak tahu ya ini acara apa namanya? Ngosan, Ngosan. ngobrol Siap. santai. Oke, kita buka aja ya topik kali ini. Di topik kali ini tuh kita mau ngebahas tentang sebuah hubungan yang kira-kira tuh si pasangannya tuh posesif gitu. Posesif ya? Ya, bentar dulu nih. Menurut kalian posesif tuh apa sih? Coba definisi masing-masing apa? Dari sisi gua ya, posesif itu istilahnya apa ya? Lebih ke cemburu berlebihan gitu. Cemburu berlebihan. Iya, Oke. cemburu berlebihan, dan menurut gua itu nggak baik buat pasangan. Iya, oke. Coba dari Bro Iki dulu nih. Posesif itu Menurut apa gua sih? kurang lebih sama. Cuman kalau posesif tuh gua paling nggak suka ya kalau cewek sampai posesif. Soalnya cowok tuh banyak gitu apa mainannya gitu kan. Maksudnya Waduh. mainan di sini apa maksudnya? Tenang Bentar dulu. dulu. Kayak kan ada anak-anak, teman gitu kan, komunitas atau hobi gitu kan. Iya. Kadang-kadang kita nemuin cewek posesif kalau kita lagi main misalkan sama teman atau hobi kita, dia tuh sering marah gitu. Oh, sering marah. Nah, gua tuh paling gak suka Paling nih nggak cewek suka kayak ya? gini nih. Oke. Kalau menurut gua sendiri, posesif tuh sebuah perasaan ingin memiliki sepenuhnya gitu. Ingin memiliki seutuhnya. Jadi gak boleh gitu ada orang lain yang ngeganggu tuh. Kira-kira gitu ya tentang definisi masing-masing tentang posesif. Kita buka nih topiknya. Sebenarnya posesif tuh kira-kira baik gak sih buat hubungan? Gua mau nanya Bro David dulu nih, gimana bro? Dan udah dijelasin tadi, cemburu berlebih itu menurut gua nggak baik ya. Soalnya kalau misalkan si ceweknya ngekang atau posisinya si cowok pun ngekang, nggak baik. Soalnya gini ya, mau segimanapun, kalau misalnya niatnya setia, dikekang segimanapun pasti bakal setia. Tapi kalau misalkan dikekang segimanapun, niatnya udah nggak setia, dia nggak bakal setia. Oh, dari tergantung niat Niat. gitu ya. Oke. Dari Bro Iki coba mau dijelasin lagi gak? Kira-kira baik gak sih buat hubungan posesif tuh? Kalau menurut gua ya, itu teh kayak gak baik lah gitu kan. Karena menurut gua ya, kehidupan itu nggak melulu tentang dia gitu. Kita itu harus punya teman, punya hobi gitu, keluarga. Jadi nggak melulu tentang dia gitu. Kalau masalah soal kepercayaan sih, ya itu mah udah kewajiban dalam hubungan gitu kan. Kita saling percaya aja gitu, tanpa adanya posesif gitu kan, berlebihan gitu namanya juga. Dari konteksnya juga berlebihan, yang berlebihan itu pasti Nggak nggak baik, baik kurang kan. baik ya. Iya, gitu menurut gua sih. Oke. Kalau menurut gua sendiri nih, gua agak setuju dan tidak setuju sih. Soalnya posesif tuh nggak selalu buruk gitu. Ada hal-hal baik dari sikap posesif tuh. Dari kita perhatian lebih lah, dari kita mau ngapa-ngapain, mau berkorban bener-bener gitu. Si cintanya tuh bener-bener out gitu, bener-bener keluar. Itu sih yang menurut gue yang ada baiknya gitu. Kalau dalam sebuah hubungan, kita asumsiin aja karena kita cowok-cowok ya, jadi kita ngomongnya ke cewek gitu. Gimana sih kalau kita nih pikiran cowok nih, kalau kita yang posesif ke cewek, gimana sih? Coba
respon kan- si ceweknya gitu. Tadi kan kita ngejelasin si ceweknya posesif ke cowok nih. Iya. Nah, kalau dibalikin tuh kayak gimana gitu? Kalau misalkan di posisi kayak gitu pasti si cewek tuh bakal risih. Dan kayak yang ya apaan sih? Memiliki sepenuhnya juga belum kok udah kayak gini gitu kan. Pasti bakal ada pemikiran selintas dari pemikiran cewek yang kayak gitu. Dari Dan- oke, sok lanjut lagi. Bentar. Oh, santai. Dan gini ya, kalau misalkan kita posesif hanya cukup untuk mengetahui saja, jangan berlebih dengan menggunakan tindakan. Misalkan kita mencurigai seseorang dengan kecurigaan yang berlebih, ya boleh. Cuman jangan dengan tindakan yang berlebih juga. Oh, kayak Nah. gitu. Coba dari Bro Iki gimana nih kalau misalkan si posisi cowok yang posesif ke ceweknya gitu. Oh, kalau menurut gue balik lagi ke ceweknya ya, tergantung ceweknya gitu. Kalau misalkan ceweknya hobi main, temennya banyak gitu kan, punya hobi juga, ya kita sama-sama ngertiin aja gitu. Tapi balik lagi kalau ada yang cewek yang dia kalau diibaratin bucin lah gitu ya, ya pastilah cewek-cewek kayak gitu ada, ya kitanya juga harus ngertiin gitu, Iya, harus iya. bisa ngerti bahwa dia, karena ada sisi positifnya juga. Positif itu kayak misalkan gak ada apa, kayak dia melarang, tetapi melarang kebaikan juga gitu untuk diri kita sendiri. Misalkan kita main terlalu larut malam ya, sama dia dilarang suruh pulang misalkan ya, itu pengalaman. Oh, oh, jadi Bro Iki ini anak malam ya? Ya, ya ada sisi positifnya juga, ada positifnya juga di situ. Jadi ada yang ngingetin gitu ya, Ya, ada kalau yang kita ngingetin. agak lupa diri gitu. Ya benar gitu. Oke. Sebelumnya nih, gua mau nanya dulu nih, kalian tuh tipe yang mana sih? Kalian kan tadi udah bicara tentang posesif kayak gitu. Coba dari kalian sendiri, kalian tuh ngerasa diri kalian tuh kayak gimana sebenarnya, posesif nggak sih? Coba dari Bro Dapi dulu nih. Gue posesif kok. Oh, tadi Iya. lu bilang yang buruk-buruk posesif. Enggak, kan? jadi kayak gini maksudnya gue posesif. Oke, coba jelasin dulu. Jadi ya gue sepemikiran sama Bro Ricky. Jadi posesifnya jangan, jadi posesif ke hal yang baik gitu. Kayak misalkan ngatur jangan tidur larut malam. Ya kalau misalkan jangan banyak main HP. Maksudnya kenapa sih jangan banyak main HP? Ya negatifnya banyak. Oke. Yang pertama banyak yang ngechat juga. Dan yang kedua mungkin ada apa ya, kan layar HP tuh bisa sensitif lah ke mata. Oke. Bisa aja buat mata kita rusak atau apa ya, rabun gitu, yang hal-hal yang gak diinginkan itu jangan sampai terjadi seperti Oke. itu. Jadi lu posesif ke cewek lu tuh kayak gitu. Ya kayak gitu. Dari lu sendiri, lu posesif gak, Ki? Gimana nih? Kalau dulu ya gua sama mantan, dulu gua Oke. emang gak posesif. Oh, enggak. Cuman mantan gua emang orangnya posesif gitu kan. Heeh. Jadi gua kebawain sama-sama posesif gitu. Oh, Cuman begitu bisa kayak gitu ya? iya, bisa kayak gitu. Begitu gua, tapi yang posesifnya itu benar-benar enggak apa namanya? Bukan ke hal-hal positif gitu, Tapi ke hal yang negatif gitu. Kayak pernah ini pengalaman dulu ya sama mantan, pengalaman paling gak enak gitu. Sampai-sampai posesifnya itu main fisik lah apa. Nah itu gua Aduh. paling gak suka. Terus gua itu kan nyari lagi gitu kan, nyari cewek. Nah gua berusaha nggak posesif ke cewek itu, gua ngasih kebebasan terus, dan akhirnya gua salah gitu kan. Di situ seharusnya gua nggak terlalu ngebebasin, Gitu. harusnya gua ya terlalu ada apa namanya, istilahnya bukan jeda, bukan ya, tapi batas gitu ya, ya kan ada kayak batasnya, batas, harus ada batasnya. Nah Iya. gua enggak, gua di situ kecolongan, dan akhirnya gua ngerasain bahwa gua benar-benar sayang ke cewek itu ya. Gua mau nggak mau gua posesif ke Posesif dia. juga ya. Tapi enggak loh, jujur menurut pengalaman gue sendiri gini ya kan, gue dulu nggak posesif, tetapi gue malah kecolongan. Maksudnya kecolongan apa tuh? Ya dia deket lagi sama cowok lain. Iya, Oh, kan gitu. gitu gua. Jadi enggak bener. Jadi gua nggak
terlalu posesif ke dia, nggak terlalu ngebebasin juga dia, tapi dia malah deket juga sama cowok lain. Nah, balik lagi ke ceweknya, menurut gua itu sih ceweknya nggak pantas buat lu berarti. Waduh. Kalau misalkan kayak gitu, gua nggak mau ngegeneralin pantas gak pantas gitu ya. Kita mah kayak ngobrol aja. Tadi kan kalian bilang kan posesif tuh kayak gitu kan, udah nyeritain kisah-kisahnya. Nah, kalau dari gua sendiri nih, dari yang gua tangkep gitu dari omongan kalian, ternyata posesif tuh baik, cuman ada kadar batasnya gitu. Iya. Kadang kan posesif tuh kalau misalkan level rendah kan biasa aja, tengah-tengah. Nah, pas level udah tinggi nih, posesifnya udah bener-bener ini, jadi nggak baik kan, jadi bener-bener gimana gitu, si rasa pengen memilikinya tuh jadi buta aja gitu. Pokoknya si pasangannya mau ngapain dilarang, jadi kayak gimana ya, jadi kebebasan tuh agak berkurang gitu. Menurut gua sih itu udah nggak baik. Udah gak baik kan Iya. kalau berlebihan gitu kan posesifnya. Tapi kalau dari posesifnya masih wajar gitu ya, Batas wajar ya. masih kita- bisa terima gitu ya. masih bisa terima. Soalnya dia ya mungkin kasih sayang dia nunjukin ke kita ya kayak gitu. Sorry ini ada yang lewat. Aduh. Yuk kita lanjut lagi. lanjut lagi ya. Ada iklan biasa, aduh. Biasa kita mah apa tuh di sini? Namanya juga ngobrol santai ya. Iya. Posesif ya, coba gua ulik lagi nih. Emang kalau menurut gua sendiri, emang posesif tuh menurut gua ada waktunya sih. Menurut gua ada waktunya kita tuh harus benar-benar posesif. Misalkan kalian udah nikah, ya masa kalian gak posesif gitu? Ya pasti posesif juga. Posesif kan? Pasti posesif. Pasti kan posesif tuh sebuah keharusan kan? Kalau Bukan udah sebuah nikah. keharusan, tapi bukan juga sebuah keharusan, cuman sebuah bumbu yang melengkapi gitu. Iya. Bukan keharusan. Bukan keharusan. Bukan keharusan Cuma juga. gue mau nanya nih, apakah kalian mau istri kalian main sama orang lain? Ya pasti. Ya, Enggak kan. berarti Dia kan tapi kan posesif bukan sebuah keharusan, tapi kayak ya udah Kesadaran lah, kesadaran diri aja kesadaran gitu. dari Karena tanggung jawabnya Iya. udah beda gitu ya. Udah beda Ya. tanggung jawab. itu sih udah masuk ikatan gitu. Udah. Iya, benar. Udah janji gitu ya. Iya. Janji suci gitu ya kan. Janji suci Raffi Nagita. Bukan lah. Kan konteksnya kan dalam sebuah hubungan pacaran ya. Karena emang sih kadang kalian pernah dengar nggak sih ada kasus yang gua gak bilang si cowok atau si ceweknya yang posesif, pokoknya ada satu pasangan yang sampai kasar gitu, sampai kamu gak boleh gini, terus kalau kayak gini gimana, dicekek gimana kan, jadi kasar kayak gitu. Menurut kalian gimana tuh kalau ada yang posesif sampai main fisik kayak gitu, gimana? Itu sih pengalaman gua banget dari dulu. Pengalaman emang kayak Maksudnya gimana gimana nih? sih? Coba Maksudnya, ceritain. Ya sampai dia apa gitu ya. Gua mantai gitu ya, Mantai, berdua sama oke. dia. Sama teman gua juga dia bawa cewek. Di satu pantai itu namanya Pantai Santolo ya. Pantai Santolo. Kan itu banyak batu karang kan. Mm-mm. Nah, si pacar teman gua itu nggak pakai sendal. Heeh. Dan dia jalan dan akhirnya si kakinya tergores gitu sama batu luka karang, gitu luka. ya. Nah kan Tergores gua sebagai teman gitu kan ngelihat wah kasihan gitu kan perih. Nah gua kasih cuman ngasih sendal doang gitu kan, nggak ada maksud Iya. apa-apa karena kasihan juga Iya, kan. heeh. Gua kasih sendal. Nah tiba-tiba dia kok jadi beda gitu kan. Heeh. Gua tanya kenapa lu marah-marah? Enggak. Dan akhirnya jujur katanya cemburu gitu. Dan di situ yang gua nggak nyangka sampai bisa main fisik lah gitu, sampai mukul apa Aduh. gitu. Itu pengalaman terburuk gua sih. Iya, kalian jangan ikutin ya, jangan sampai kayak gitulah. Ya intinya jangan sampai main fisik lah kalau misalkan dia posesif. Mm-mm. Kayak omongan gua tadi, jangan pakai tindakannya juga.
Oke, gua mau bahas seluk-beluk posesif nih. Menurut kalian gimana sih? Kenapa sih si orang itu tuh bisa bisa seposesif itu tuh gara-gara apa gitu? Apa karena hal lain atau emang dari dirinya sendiri? Apa kayak gimana menurut kalian yang udah ngalamin? Menurut gua sih tergantung ceweknya ya. Ada cewek yang benar-benar suka diposesifin karena dia ngerasanya bahwa itu tuh kasih sayang gitu. Mm-mm. Tapi ada benar-benar kayak cerita gua gitu. Iya. Kayak gua posesif gara-gara gua diselingkuhin gitu kan. Nah, gitu gua gua sayang sama dia. Makanya gua diselingkuhin gitu. Gua situ udah Ambiar gitu ya kan. ambiar pokoknya. Gua di situ jadi posesif lah ke dia gitu. Jadi ya yang asalnya gua ngebebasin dia mau main sama siapa asal bilang gitu Iya. kan. Tahu Tapi jadi apa? Malah Tahu kayak yang keenakan gitu. ya tahu dia kayak gitu selingkuh, ya gua nggak ngerasa Nggak, kayak nggak dihormati iya, gitu, iya, nggak iya. dihargain gitu. Jadi gua posesif gitu, gua nggak berani mutusin karena apa, gua sayang gitu kan. Oh, iya. Gini ya, gue pernah juga Coba Sob, Gini. jelasin. Dari Bro David nih, gimana? dulu gue pacaran Heeh. kayak yang posesif, seperti kayak yang ingin memiliki sepenuhnya. Menurut gue itu sisi kedewasaannya masih kurang. Bila Iya. posesifnya serasa ingin memiliki sepenuhnya. Tetapi beda lagi kalau misalkan konteksnya posesif gara-gara diselingkuhin. Mm-mm. Beda lagi, gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Mm-mm. Gue diselingkuhin dan gue juga posesif. Posesif, oke. Gue juga posesif, dan menurut gue ketika dia selingkuh ya gue posesif, ya gue wajar. Wajar lah. Wajar ya kan? Ya wajar. Wajar. Justru ingin, istilahnya gue ini ingin mempertahankan hubungan. Yang pertama, kalau misalkan masalah cinta itu beda lagi halnya. Mm-mm. Karena di situ gue ingin mempertahankan hubungan, ya gue posesif ke dia. Cuman Cuman apa? yang salahnya di pihak cewek. Kenapa? Di pihak cewek ya, Oke, ya kan. Sob, coba jelasin. Ketika gue ingin mempertahankan hubungan, sedangkan dia nggak ingin Oh, menahan enggak. hubungan itu. Gini, gua Oh, mau jadi lo bertepuk sebelah tangan gitu. Kayak gitu juga. tapi lucunya gini, bertepuk sebelah tangan, tapi kalau misalkan dia lihat gua sama cewek lain, cemburu. dia juga cemburu. Kayak gitu. Dari yang gua tangkap nih, berarti sebuah sifat posesif tuh bener-bener sesuatu hal yang dipicu gitu ya. Dipicu Menurut karena gua kejadian. keegoisan gitu. Egoisan. Keegoisan. Iya, maksudnya tuh sifat posesif ada tuh karena ada sesuatu yang memicu. Jadi timbul gitu rasa Iya, posesif tuh. benar. Emang kalau misalkan ada nggak sih orang yang nggak ada pemicu sama sekali, tiba-tiba emang dia sifatnya posesif gitu, emang ada nggak sih kalau menurut kalian? Gue sih banyak nemuin teman gue kayak gitu ya. Kayak gitu. Si cowoknya itu jadi nggak posesif gitu ke dia karena dia kalau diibaratin dia itu serius gitu, benar-benar serius ke dia dan akhirnya dia posesif dan ceweknya juga ngerti gitu. Ceweknya ngerti. Iya, ada Itu sih kalau tipe misalkan si itu. ceweknya ngerti. Iya. Tapi kalau misalkan dari sisi si ceweknya nggak ngerti, Nah, endingnya itu bakal beda kayak lagi. gimana? Nih, gua ada satu quotes dari Leonardo DiCaprio ya. Apa ya? Oke. Nih, jika aku berkencan dengan seorang wanita, aku tidak akan mengendalikan wanita tersebut. Lakukan apa yang kamu inginkan, tindakanmu akan memberitahuku seberapa besar kamu menghormati hubungan ini. Wih, di. Jadi, menurut Applause, gua, benar. kayak prinsip gue dulu sih gitu sebenarnya. Gua ngebebasin apa aja yang dia mau lakuin gitu. Tapi begitu dia ketahuan selingkuh, ya harusnya gue putusin. Nah, Iya. salahnya di situ, gue terlalu sayang. Oh. Dan lu masih bertahan gitu Ya, kan dengan dan luka gua masih- yang telah dia buat gitu kan. Ya, Berarti sebenarnya tuh kalian tuh udah tahu, misalkan dari kejadian-kejadian yang kalian ceritain nih, sebenarnya kalian udah tahu nih ini udah bakal kayak gimana gitu. Endingnya gitu kan. Tapi kalian tuh belum bisa apa ya, mengambil keputusan buat kedepannya, bener gak sih? iya. Iya sih benar. Jadi kayak ada rasa masih ada takut gitu kalau misalkan endingnya kayak gini, terus kayak gimana gitu kan. Harusnya kan tadi misalkan Bro Iki cerita nih, harusnya
pas dia udah kayak gitu, sifat dia, bukan sifat sih, kelakuan dia yang ngasih tahu kan Iya. seberapa dia menghormati lu Hubungan apa ini, enggak benar. gitu. Nah itu sih. Jadi sebenarnya posesif tuh sebenarnya baik, tapi kalau misalkan terlalu berlebihan juga jadi buruk, bukan buruk sih, Kurang baik juga. aja. Kurang Iya. baik aja. Apalagi sampai main fisik gitu Iya, kan. aduh itu Wah, itu udah parah sih. melanggar kode etik sih. Dan yang Melanggar hubungan- kode etik iya. perpacaran duniawi gitu ya Oh, kan. yang namanya hubungan itu nggak terlepas dari kepercayaan gitu. Iya. Dan tanggung jawabnya juga gitu kan, bagaimana bisa melindungi gitu antara keduanya. Iya. Gitu, saling ngelindungi, antara ada orang yang mau masuk kita lindungi, nggak boleh gitu misalkan. Harus punya tanggung jawab dari diri sendiri lah gitu. Iya, ada kesadaran Dari bahwa diri sendiri. ya misal gini deh, kalian kan memulai hubungan nih, cewek sama cowok kan udah berjanji kan, kita Iya. mau ngejalanin hubungan nih, ngejalanin komitmen, ya kalian juga harus tahu resikonya kayak apa, terus ini itunya kayak gimana, ya kalian harus hadapi lah gitu. Kalau misalkan sampai main fisik gitu, menurut gua ya udah ngelanggar dari awal menjalani hubungan sih. Iya. Kalian kan menjalani hubungan kan saling sayang, saling cinta, saling menjaga kan. Tapi kalian sampai main fisik, main kasar gitu kan udah gak sehat sih. Melanggar, iya. Udah toksik lah. Asli. Tapi Apalagi- gini ya, gue mau nanya ke kalian berdua, Oke. kalau misalkan posesifnya kita itu sebanding dengan perjuangan kita ke cewek itu, gimana nih pendapatnya? Sebanding dengan perjuangan kita ke cewek itu Heeh. posesifnya gitu. Iya, posesif. Bukan posesifnya, kayak jadi gini ya. Kita nih hubungan, kita udah berjuang habis-habisan dan dia juga nerima perjuangan kita. Kalau misalkan kita posesif, wajar nggak sih? Kalau tergantung sih, kalau menurut gua ya tergantung dari diri kita masing-masing sih. Kita memilih posesif atau berbesar hati enggak gitu. Kita lebih berat kemana, kita milihnya kemana gitu. Jadi ya emang bisa disebut wajar, bisa juga disebut enggak gitu. Ya balik ke diri masing-masing. Jadi ada dua pilihan nih. Gua udah berjuang kan, tadi yang lu cerita kan, udah habis-habisan ke ceweknya kayak gimana. Seharusnya kan ada rasa wajar buat gua untuk posesif kan. Nah, tapi tergantung dari diri gua sendiri gitu. Apa gua milih posesif, apa gua milih dengan berbesar hati dan memaafkan gitu. Gimana tadi pertanyaan gua nggak nangkep. Jadi gini. Jadi gini ya. Kita posesif, tetapi sebanding dengan perjuangan kita ke cewek itu. Jadi misalkan Bro Iki nih udah berjuang habis-habisan nih buat dan- cewek. Nah, lu buat posesif tuh wajar nggak sih kalau lu posesif gitu? Udah berjuang habis-habisan kayak gitu? Ya kata gua balik lagi ke ceweknya. Misalkan kalau ceweknya nggak pernah lah gitu, konteksnya nggak pernah main-main gitu dalam hubungan itu, ya antara gua wajar nggak wajar sih sebenarnya. Wajar gak wajar? Jadi misalkan dia emang orangnya misalkan friendly sama orang-orang nih, suka main, suka apa, ya dia nggak pernah ada misalkan nggak pernah ada selingkuh gitu kan. Iya. Ya gua nggak wajar juga posesif ke dia gitu, buat apa. Iya. Sedangkan dia juga percaya gitu. Nah konteksnya beda lagi kalau misalkan gua udah habis-habisan nih, Ternyata tiba-tiba si cewek selingkuh gitu kan. Nah itu wajar menurut gua. Wajar, Tapi ya. kebanyakan ceweknya itu yang nggak ngewajarin, ceweknya itu yang terlalu egois lah menurut gua gitu. Jadi dia nggak mikirin perjuangan gua gitu kan selama ini. Ya Oke. kayak gitu sih menurut gua nggak wajar kalau Jadi konteksnya kayak gitu. konteksnya seolah-olah dia yang menjadi korban, padahal dia sebagai pelaku utama gitu. Ya itu sih pengalaman ya. Jadi seolah-olah dia sebagai korban, padahal dia juga pelaku utama dalam hubungan itu. Oke, kalau yang gua tangkap nih, berarti emang sebuah posesif itu gitu. Tadi kan kalau menurut gua kan balik lagi ke diri sendiri. Iya, Tapi menurut Bro Iki kan lihat dulu keadaannya kayak gimana kan. Keadaan pasangannya tuh ngelakuin kayak gimana. Kalau baik-baik aja sih ya gua Nggak nggak masalah, wajar. nggak masalah, Masalah. Heeh. Nggak wajar juga kalau gua posesif, dia lagi baik-baik aja gitu. Heeh. Dia juga pasti
kenapa gitu kan, nggak biasanya. Gue sih kan dari dulu emang suka main misalnya sama temen-temen. Ya kalau gitu sih nggak wajar kalau Nggak gue wajar. posesif. Iya, baik lagi. Jadi gimana lagi nih bro tentang posesif? Jadi gini, kalau ini? misalkan posesif endingnya mendua gimana? Siapa nih? Jadi Coba gini, kita posesif. contohin, kita positif posesif ke pasangan kita. Terus yang selingkuhnya siapa? Gua apa Gua pasangan? yang posesifnya. Oh. Dari sisi gua yang menduanya. Enggak. Kalau ini kayak berlawanan sih. Enggak Gimana juga bisa posesif kalau rasa ingin mendua ada Enggak gitu? ada loh, bener seriusan. Jadi Oh, ada. seriusan Oh, gua ada. kayak gitu. Jadi gini ya, jadi konteksnya kayak gini, misalkan kita posesif dan posisinya dalam artian dia yang selingkuh. Berarti pura-pura dia pura-pura Dan- posesif ke lu lah. Enggak, seriusan, enggak pura-pura posesif. Jadi gini, dia selingkuh, gua Karena- posesif kan otomatis. Dan gua tahu endingnya juga bakal patah hati. Daripada gua lama-lama patah hati, ya udah mending gua mendua. Oke. Enggak. Lu tahu dari mana kalau endingnya bakal patah hati? Karena gua pernah ngerasain. Itu kan sesuatu yang dirasain kan belum tentu kejadian juga yang. Enggak, maksudnya gua pernah ngalamin kejadian itu. Oh gitu. Jadi kalau seriusan loh, ketika gua posesif ke dia karena dia tahu dia selingkuh, gua cari cara bagaimana caranya buat gua bisa lupain dia. Nah, yang setahu gua ya, itu lu salah. Kalau gitu lu namanya balas dendam dong. Lu nggak dewasa, sama-sama nggak dewasa. Enggak, emang nggak dewasa, cuma itu dulu. Iya dulu. Berarti lu yang nggak dewasa. lu sama, kalau lu tahu lu disakitin, lu bakal balik ngebaikin dia. Kalau lu tahu lu disakitin, lu malah balas dendam, ya lu sama-sama aja kayak Ego dia. ya, Iya. lebih ke ego. Lebih Ya, ke ego, bener menurut- loh, seriusan. sih kalau menurut gua ya bener sih. Kayak tadi dibilang Bro Iki kan, lu kan udah ngerasa disakitin kan, terus posesif. Terus daripada gua sakit hati, mending gua mendua gitu. Ya kenapa lu kalau misalkan udah tahu sakit, mending udah aja hubungan, udahan, bebas, lu cari lagi, nggak harus terikat lagi sama dia gitu. Atau gini konteksnya, kalau dia udah tahu dia selingkuh, tapi lu masih sayang, lu pengen nerima dia, maafin dia. Lu lebih bersabar gitu ke ceweknya. Dan pasti yang namanya cewek lama-lama bakal ngeliat lah gitu perjuangan cowoknya kayak gimana gitu kan. Iya. Nah dia juga lama-lama bakal sadar, oh ternyata ini yang selama gue cari gitu kan. Ya lu sih, kata gue kalau gitu jangan balas dendam, mending lebih sabar gitu kan. Sabar. Karena lu konteksnya pengen hubungan itu lanjut gitu kan. Lu bikin komitmen lagi dari awal, misalkan komitmennya kalau gua selingkuh misalkan ini yang terakhir kali gitu. Tapi kalau misalkan kalau nggak bisa buat komitmen, nggak bisa nggak ada pikiran mau ngebalikin hubungan itu, ya menurut lu itu hubungan sampai di situ ya udah gitu. Udah, kata gua mending cari lagi lah. Mending gitu, cari lagi. bro. Iya. Jadi jangan ya, Dan dari kata cari lagi itu balik lagi ke podcast yang kedua, semuanya hanya masalah waktu. Iya, sebenarnya. Iya. Ada satu tambahan lagi nih. Dari diri kita sendiri ya, kesabaran itu juga. Kan tadi kan udah diceritain kan, kalau kita ngemaafin kan ntar si dianya juga pasti sadar kan lama-lama. Ya cuman itu gimana kesabaran kita buat ngadepin itu gitu. Dan gimana Perlu cara waktu sikap ya. kitanya Perlu gitu ya kan. waktu, Benar, perlu benar, waktu, perlu kesabaran. Pokoknya berat sih. Dan semuanya hanya masalah waktu. Iya. Ya kalau menurut gue emang namanya cinta mah ya emang berat lah. Kalian kalau kerjaan nih misalkan, ya paling kalian udah tahu kerjanya ngapain, terus lakuin itu diulang-ulang. Tapi kalau misalkan cinta tuh kayak gimana gitu, kayak game yang kalian tuh nggak tahu gamenya game apa gitu. Endingnya bakal gimana? Nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba ada gimana, kejadian apa. Jadi intinya gini, yang namanya cinta atau pacaran, ya berarti lu siap-siap tanggung resikonya. Nah, itu. Yaitu apa? Sakit hati. Resikonya itu siap-siap. Lu kalau nggak mau sakit hati ya udah nggak usah pacaran gitu kan, nggak usah cinta-cintaan, ngapain gitu. Bener sih. Gua mau ambil quotes dari ini nih, dari anime ya. Biasa anime Naruto, dari Uchiha Itachi.
Jadi kalau kalian udah mengenal rasa sayang, kalian juga akan mengenal rasa kebencian gitu. Kita mau cek dulu ya. Oke. Udah 29 menit nih. Gimana, mau lanjut gak? Dari Gua sih bro. Tergantung terserah pertanyaannya tahu. masih ada atau enggak gitu. Oh, Hal gitu yang ya. dibahasnya masih ada atau Oke, enggak gitu. sebagai penutup aja nih. Menurut kalian Intinya gitu. intinya gitu dari obrolan kita ini tuh apa sih sebenarnya posesif tuh? Coba dari satu-satu lagi, dari Bro David dulu deh. Ya kayak tadi lagi sih. Posesif boleh, posesif tahu batas. Posesif hanya dalam artian Positif gitu. positif dan nggak perlu juga menggunakan tindakan fisik. Oke. Ada lagi? Udah sih. Oke, dari Bro Iki Kalau gimana? gua intinya gitu kan, kalau posesif menurut gua gitu, kalau udah namanya posesif berarti berlebihan gitu. Kita kalau mau pacaran ya dari awal kita harus saling dewasa gitu, saling percaya, Saling membangun kepercayaan itu ya gitu kan. harus saling percaya, pokoknya percaya satu sama lain bahwa pacar kita itu nggak gitu kan, nggak akan ngelakuin sampai kayak selingkuh atau apa. Kita percaya kalau timbul rasa kedewasaan seperti percaya itu nggak akan yang namanya datang posesif gitu. Datang posesif. Iya. Oke. Jadi si mau datang tapi udah dicegah dulu gitu ya. Ya. Tergantung kedewasaan orangnya. Kedewasaan orang masing-masing. Oke. Kalau dari gua sendiri sebenarnya posesif tuh ya gimana ya, pasti bakalan ada lah, ada rasa entah dari si cowok entah dari si cewek, ya tergantung gimana kita nyikapi posesif itu gitu. Kalian kan berhubungan nih kan berdua kan, jadi kalian tuh harus sering-sering diskusi sama pasangan kalian, nih sifat gua kayak gini, sifat lu kayak gitu, coba deh kalian gimana caranya nyari solusi buat permasalahan kalian. Soalnya kan ini kan namanya hubungan nih, ibarat kayak perjalanan kapal lah, kapal di laut gitu, yang jadi kaptennya si cowok misalkan, yang nahkodanya si cewek. Jadi kalian harus bekerja sama buat apa ya, buat survive lah dari percintaan kalian. Karena kan kalau diibaratin di laut tadi kan ada badai, ada apa kan, pasti ada gitu banyak tantangannya. Jadi kalau menurut gua ya itu sih, intinya balik lagi ke kalian sama pasangan kalian mau kayak gimana sebenarnya hubungannya. Kalau mau sama-sama posesif ya Ya bisa kalau bisa, tapi jangan terlalu berlebihan lah menurut gua gitu. Heeh. Kalau mau posesif benar-benar berlebihan ya nikah dulu aja Gitu gitu. aja. Nah itu udah masuk ikatan lah, Udah itu ikatan. Udah kewajiban lah ranah, ya. ranahnya udah beda, Udah beda. gitu. Oke. Posesif juga wajar gitu. Aja. Oke, sebagai penutup lagi, kata-kata mutiaranya gimana nih bro tentang posesif? Apa ya? Yang di hati kalian tuh apa aja lah ngomongin. Dari gua, jaga sebuah hubungan untuk mencapai arti tujuan hubungan itu. Anjir, mantap. Dari Bro Iki ada nggak? Kata gua sih saling jaga kepercayaan dalam hubungan gitu. Oke. Dan menjalin kedewasaan dalam hubungan, itu aja sih. Oke. Kalau dari gua sini nggak ada ya. dari kemarin lu kagak ada terus. Karena sebuah kata-kata bijak itu sebenarnya nggak selalu relate sama kehidupan sih. Bener nggak? Bener sih. Oke. Mungkin gitu aja nih obrolan kita kali ini, podcast kita kali ini, ulasan kali ini tentang posesif ya. Tentang posesif ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.